Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina, calon guru penggerak Angkatan 8. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 11A8 Koneksi Antar Materi. Saya, Nisrina, calon guru penggerak Angkatan 8 yang didampingi oleh fasilitator saya, Pak Maulana Akbar, dan pengajar praktik saya, Pak Tarmizi. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 11A8 Koneksi Antar Materi adalah pengertian pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap skala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Soal yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Sebelum mempelajari modul 11, pelajaran yang saya lakukan adalah 1. Tidak memperdulikan apakah murid sudah memahami materi sepenuhnya. 2. Hanya meminta siswa menghafal materi. 3. Mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Yang keempat, tidak suka pembelajaran berbasis permainan. Yang kelima, nilai murid mencapai ambang batas minimum dianggap berhasil. Yang keenam, murid sebagai objek pembelajaran. Selanjutnya, yang ketujuh adalah menilai dari segi aspek kognitif saja. Yang kedelapan, yang diperlukan hanya transfer materi pelajaran saja. Dan 9, ketuntusan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ke-10, sering marah-marah jika anak lamban dalam memahami materi. Selanjutnya, yang ke-11, bersikap terlalu tegas. Yang ke-12, sering memberikan hukuman jika tidak menyelesaikan tugas. Soal selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 11? Setelah saya mempelajari modul 11 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari banyak hal yang harus saya perbaiki dalam mendidik peserta didik saya. Setelah mempelajari modul 11, banyak hal yang saya pahami. Yang pertama, guru harus ikhlas dan sabar. Kedua, memberi kesempatan bagi murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Ketiga, saya lebih mengerti dan memahami perasaan murid. Yang keempat, menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kelima, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Yang keenam, selalu menuntun siswa dalam kesulitan belajar. Yang ketujuh, murid sebagai subjek pelajaran. Yang kedelapan, murid bebas berpendapat, berkreasi, dan berekspresi. Yang kesembilan, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Yang terakhir, suka pembelajaran berbasis permainan. Soal yang ketiga,
Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam mempelajari di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center, menerapkan pembelajaran yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kemudian, memahami karakter siswa dan latar belakang murid dengan cara berkomunikasi. Yang terakhir, menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai bakat, minat, dan kebutuhan melalui program bimbingan ekstrakurikuler dan literasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salam guru-guru hebat seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.